Jadi Alkitab ini yang terus pegang ini pertama kali ditulis oleh Nabi Musa tahun 1312 sebelum Masehi. Dan Alkitab ini tidak ketinggalan zamannya. Ini Alkitab ini adalah buku bestseller seluruhnya. Masih bestseller sampai dengan sekarang. Di dalam Alkitab yang orang pegang sekarang, di dalam terjemahan LAI, apa itu LAI? Lembaga Alkitab Indonesia. Ini di dalam terjemahan LAI bukan nama, ini gelar. Siapa namanya? Di dalam kitab Perjanjian Lama, dia pertama kali memproklamirkan namanya di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya. "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Aku adalah aku. Ini maknanya. Aku ada sebelum semua ada, dan aku akan tetap ada ketika semuanya tidak ada. Musa memberikan huruf tetragramaton. Nama Allah Israel itu adalah Yod He Vav He. Nah, ini huruf mati semua. Orang paling banyak kenal ini Yahweh atau Yehova. Kalau dari bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan gitu. Kalau huruf Ibrani sama huruf Arab dia dari kanan ke kiri. Kalau dia di Indonesia kan jadi begini. YH, atau YH, VH. Ini sengaja orang bikin begini supaya tidak sembarangan untuk disebutkan. Dan ini adalah nama Bapa untuk bangsa Israel, hanya untuk bangsa Israel. Kita akan baca di dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Akulah Tuhan, akulah Yahweh. Itu kan kalau dapat lihat di Alkitab ada tulisan Tuhan, TUHAN yang besar, itu pengganti dari YHWH. Ingat-ingat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu." Mu di sini siapa? Bangsa Israel. Jadi YHWH ini adalah nama Tuhan khusus untuk bangsa Israel, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Yang membawa keluar dari tanah Mesir siapa? Konteks ayat ini YHWH. Jadi dari 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulang-Ulang. Ketika orang menulis nama Yahweh ini, nama YHWH ini, habis orang tulis, orang kasih patah itu pena, orang pena. Begitu kulusnya mereka tidak bisa pakai yang bekas lagi, karena ini ada di perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan besar itu Allahmu dengan sembarangan. Ini nama bangsa Israel bisa cuma hanya 1 kali 1 tahun. Itu pun oleh imam besar di dalam bait suci. Sampai Bapak itu, Bapak yang satu, Ehad, bahasa Ibrani, satu itu ada 2 makna. Ehad dan apa perbedaan Ehad dan Yahid? Perhatikan, di trompet Bapak itu Ehad ya, bukan Yahid. Tulis di dalam kitab Kejadian Yom Ehad. Yom Ehad itu berarti 1 hari. Jadi kalau orang Israel berkata 1 hari, itu orang bukan menggunakan kata Yahid. Mereka menggunakan kata Ehad. Kenapa? Karena di dalam 1 hari ada pagi, siang, sore, dan malam. Kalau cuma pagi bukan 1 hari itu. Ketika 1 hari disebut berarti ada pagi, siang, sore, dan malam. Kita menuliskan Allah itu, Bapa itu dengan kata Ehad. Karena di dalam Ehad ini ada firman yang menciptakan dan Roh pencipta. Nama Bapa itu adalah YHWH atau juga YHWH. Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya itu Ehye, Aser, Ehye, Yo. Ada bahasa Yunani itu Ego, ini.
Ini sama artinya. Kita ambil Alkitab ini ditulis dengan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Di zaman Tuhan Yesus, bahasa nomor 1 itu bahasa Yunani. Jadi kenapa perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani? Yohanes 17 ayat 10 dan 11. Yohanes 17 ayat 10 dan 11. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Milikmu itu siapa? Milik Bapa. Milik Bapa adalah milik Tuhan Yesus juga. Peliharalah mereka dalam nama siapa? Terus namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Sampai ku di situ. Tuhan Yesus. Jadi Yahweh itu esa. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi yang memberikan kesaksian di dalam sorga siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga ini adalah satu. Makna kata Yesus adalah Yahweh penyelamat atau Yeshua Mashiach bahasa Ibrani. Itu kenapa Tuhan Yesus berani bilang namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Karena arti nama Yesus itu adalah Yahweh penyelamat. Dan Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat. Bapa memperkenalkan namanya kepada bangsa Israel. Aku adalah aku di dalam kitab apa? Keluaran pasal berapa? 3 ayat 14. Oke. Bapa berkata, aku adalah aku. Makna kata aku adalah Aku ada di saat orang belum ada, semuanya belum semuanya ada. belum ada, dan aku akan tetap ada di saat semuanya telah tiada. Ada berapa kitab Musa? 5. Oke. Apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang memberikan kesaksian di surga ada berapa? Bapa, Firman, Roh Kudus.